Saya Jingga Kirana Rengganis dari absen 19 akan menjelaskan letak geografis Kerajaan Mataram kuno. Lokasi Kerajaan Mataram kuno ini berpusat di Jawa Tengah di wilayah Bumi Mataram di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, yang daerahnya subur, sebelum dipindahkan ke Jawa Timur sekitar Jombang dan Mojokerto. Lokasi Kerajaan Mataram kuno juga ditandai dengan posisi wilayahnya yang dikelilingi oleh gunung, pegunungan, dan sungai-sungai. Mengapa disebut seperti itu? Karena Mataram kuno di bagian utaranya berbatasan dengan Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, dan Sumbing. Di sisi baratnya terdapat Pegunungan Serayu, sedangkan di sebelah timur terdapat Gunung Lawu. Di selatan, wilayah ini juga berbatasan dengan Laut Selatan dan Pegunungan Seribu. Sungai-sungai yang dimaksud adalah salah satunya Bengawan Solo. Ibu kota kerajaan Mataram kuno ini awalnya ada di Jawa Tengah, di sekitar daerah Magelang atau Kedu, Popitu, Mamrati, dan Bumi Mataram, Yogyakarta. Pada masa pemerintahan Dyah Balitung 898 hingga 915 Masehi, pusat kerajaannya ada di Mamrati. Tapi, sekitar tahun 929 Masehi, Empu Sindok memindahkan ibu kota ke Jawa Timur. Lokasi barunya diperkirakan di sekitar Gunung Wilis atau Gunung Semeru. Setelah dipindahkan ke sana, nama kerajaannya juga berubah jadi Kerajaan Medang. Perpindahan ini kemungkinan terjadi karena adanya masalah politik atau karena letusan gunung berapi. Dijelaskan juga luas kekuasaan di periode Jawa Tengah dan periode Jawa Timur. Di periode Jawa Tengah, sekitar 8 hingga 10 Masehi, Kerajaan Mataram kuno ini awal pusat pemerintahannya ada di Jawa Tengah, di daerah Bumi Mataram sekitar Yogyakarta dan wilayah Kedu. Maka dari itu, kekuasaannya jadi lumayan luas, tidak hanya di Jawa Tengah, tapi sampai sebagian Jawa Barat, hingga meluas ke Jawa Timur. Jadi bisa dibilang, kerajaan ini cukup kuat di daratan Pulau Jawa di masa itu. Di periode Jawa Timur, sekitar 10 hingga 11 Masehi, di sekitar 928 hingga 929 Masehi, Empu Sindok ini memindahkan Kerajaan Mataram ke Jawa Timur. Kenapa bisa dipindahkan? Karena adanya bencana kemungkinan dari letusan gunung berapi. Wilayah kekuasaannya itu berfokus pada lembah Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Jadi, mengapa silsilah Kerajaan Mataram kuno ini mencakup Jawa Tengah dan Jawa Timur? Karena adanya perpindahan pusat pemerintahan pada abad ke-10 sekitar 929 Masehi oleh Empu Sindok. Faktor utamanya yaitu letusan gunung berapi yang merusak ibu kota, ancaman serangan kerajaan Sriwijaya, serta alasan ekonomi geopolitik untuk mencari wilayah habis subur dan lembah Sungai Brantas, Jawa Timur. Sri Fauzi Intan dari absen 39 akan menjelaskan tentang silsilah Raja Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno dimulai oleh Sanjaya pada abad ke-8 sebagai pendiri Wangsa Sanjaya. Ia digantikan oleh putranya yaitu Rakai Panangkaran. Lalu diteruskan oleh beberapa raja keturunan seperti Warak dan Garung hingga masa Rakai Pikatan yang berhasil meneguhkan kembali kekuasaan kerajaan. Muncul raja-raja berikutnya sampai masa kejayaan di bawah Rakai Balitung yang terkenal dengan pemerintahan teratur dan banyak prasasti. Sesudah beberapa penerus, tahta dipegang oleh Rakai Wawa sebagai raja terakhir periode Jawa Tengah. Kemudian berpindah ke Jawa Timur oleh Empu Sindok sebagai pendiri Wangsa Isyana.
Garis keturunannya berlanjut hingga Dharma Wangsa Teguh, raja besar terakhir Mataram kuno sebelum kerajaan runtuh akibat serangan musuh. Kerajaan masih berlanjut melalui Airlangga, cucu garis keluarga kerajaan, yang kemudian mendirikan kerajaan baru dan melanjutkan warisan dinasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fuad Abdul Aziz, nomor absen 23, akan menjelaskan bagian politik dari Kerajaan Mataram kuno dan juga latar belakang dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 Masehi di Jawa Tengah. Sumbernya adalah Prasasti Canggal. Prasasti Canggal menyebutkan bahwa nama Sanjaya adalah pendiri dari Kerajaan Mataram kuno. Dan juga prasasti menyebutkan bahwa Sanjaya mendirikan lingga di Gunung Wukir untuk simbol kekuasaan Dewa Siwa. Sanjaya juga berhasil menyatukan wilayah-wilayah kecil dari Jawa Tengah di bawah satu kekuasaan, yaitu kekuasaan Kerajaan Mataram kuno. Setelah Sanjaya, kekuasaan dilanjutkan oleh Rakai Panangkaran. Namanya disebut dalam Prasasti Kalasan dan Prasasti Kelurak. Prasasti tersebut menyebutkan bahwa Rakai Panangkaran memberikan tanah sima atau tanah bebas pajak bagi para biksu Buddha untuk membangun candi bagi Dewi Tara. Dan juga pada masa ini ada percampuran antara dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra melalui perkawinan, yang artinya ada percampuran antara keluarga Hindu dan Buddha, yang menyebabkan yang pertama, pada masa ini Kerajaan Mataram kuno memiliki hubungan budaya yang erat dengan Kerajaan Sriwijaya karena dinasti Sailendra memiliki hubungan yang sangat erat dengan Kerajaan Sriwijaya, yang menyebabkan antara kedua kerajaan ini memiliki hubungan erat. Masa kejayaan Buddha terjadi pada masa Samaratungga. Namanya disebutkan dalam Prasasti Karangtengah. Pada masa inilah dibangunnya Candi Borobudur. Dibangunnya Candi Borobudur untuk memperlihatkan kekuatan ekonomi dari Kerajaan Mataram kuno dan juga untuk memperlihatkan sistem kerja yang terorganisir. Dalam bidang diplomasi luar kerajaan, dinasti Sanjaya menjalin erat dengan Sriwijaya dan juga India. Dibuktikan pada Prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa keturunan Balaputra Dewa atau dinasti Sailendra membangun wihara untuk pelajar dari Sriwijaya. Ini membuktikan bahwa diplomasi antara Kerajaan Mataram kuno dengan lintas negara melalui pendidikan dan juga agama. Kekuasaan dinasti Sanjaya atau Hindu kembali menguat pada masa Rakai Pikatan. Namanya disebut dalam Prasasti Wantil. Ia menikahi Pramoda Wardani dari dinasti Sailendra sebagai bentuk kerjasama politik. Namun, ada konflik dengan Balaputra Dewa yang akhirnya pergi ke Sriwijaya. Pada masa Rakai Pikatan, dibangun Candi Prambanan untuk simbol kebangkitan Hindu Siwa. Daftar Raja-Raja Mataram juga tercatat dalam Prasasti Mantiasi yang dikeluarkan oleh Rakai Watukara Dia Balitung. Pada masa Balitung, luas kekuasaan Kerajaan Mataram meluas hingga Jawa Timur. Dia Balitung mengatur sistem pajak, perdagangan, dan administrasi desa. Bukti perluasan wilayah menunjukkan bahwa kerajaan sudah menguasai jalur-jalur perdagangan penting di pedalaman Jawa. Pada tahun 929 Masehi, terjadi perpindahan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Walaupun berpindah pusat kerajaan, tetapi secara garis besar tetap melanjutkan Kerajaan Mataram kuno. Namun, ada pergantian dinasti dan pergantian nama dari nama Kerajaan Mataram kuno menjadi Kerajaan Medang. Dan juga Empu Sindok mendirikan dinasti Isyana.
Sumbernya ada dalam Prasasti Pucangan. Dan juga alasan perpindahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur adalah diduga karena letusan Gunung Merapi dan juga tekanan politik dari Sriwijaya. Kerajaan mencapai fase akhir atau keruntuhan pada masa Dharma Wangsa Teguh. Ini ditulis dalam Prasasti Pucangan. Ia melakukan ekspansi besar dengan menyerang Sriwijaya pada tahun 990 Masehi. Tujuan dari ekspansi tersebut untuk menguasai jalur perdagangan laut Nusantara. Namun, ini menimbulkan konflik berkepanjangan atau berkelanjutan. Pada tahun 1016 Masehi, pasukan Wurawari yang diduga bersekutu dengan Sriwijaya menyerang istana. Istana hancur dan juga Dharma Wangsa Teguh wafat. Ini menunjukkan masa akhir kerajaan atau keruntuhan kerajaan Mataram kuno dan juga kerajaan Medang. Dan juga ini disebut dengan peristiwa Pralalaya Medang. Saya Nur Permanalia dari absen 31 akan menjelaskan tentang ekonomi kerajaan Mataram kuno. Ekonomi kerajaan Mataram kuno terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama bergantung pada sektor pertanian. Sektor pertanian ini menjadi peran utama dalam perekonomian kerajaan ini. Mata pencariannya adalah sebagai petani dengan hasil panen yang sangat melimpah, contohnya padi dan rempah-rempah. Lalu yang kedua ada sistem pajak. Sistem pajak yang dipungut oleh para pejabat memiliki 4 jenis. Yang pertama ada dari hasil bumi. Hasil bumi dilakukan 2 kali dalam setahun sesudah musim panen. Rakyat harus membayar pajak sebesar 10% dari hasil tanahnya. Yang kedua ada hasil tanah. Hasil tanah dibayar berdasarkan luasan tanahnya. Yang ketiga ada pedagang. Dan yang terakhir ada pengrajin. Dari sumber yang saya dapatkan, keduanya tidak ditentukan besarannya. Dan yang ketiga ada perdagangan dan pengrajin. Pedagang setempat menjual hasil kerajinan tangannya. Contohnya perkakas logam dan pakaian. Mereka tidak hanya menjual ke pedagang wilayah atau desa saja, tetapi ke pedagang asing juga. Di sini saya akan menjelaskan sosial di Mataram kuno. Yang pertama ada interaksi. Di Mataram kuno, rakyat, raja, dan tokoh agama saling berhubungan. Rakyat membayar pajak dan ikut kerja bakti untuk kepentingan kerajaan, misalnya membangun candi atau irigasi. Hubungan dengan tokoh agama terjalin melalui upacara keagamaan, Hindu-Buddha antar masyarakat. Juga sering gotong royong dan berdagang sehingga hubungan sosial erat dan rasa kebersamaannya yang kuat. Terus yang kedua ada stratifikasi sosial. Lapisan masyarakat dipengaruhi sistem kasta Hindu-Buddha terdiri dari Brahmana atau pendeta, dari kesatria atau raja dan bangsawan, Waisya atau pedagang, dan Sudra atau rakyat biasa seperti petani. Namun, berbeda dengan di India, sistem kasta di Mataram kuno tidak terlalu ketat sehingga masyarakat bisa bergaul dan berinteraksi. Terus yang ketiga ada kondisi masyarakat atau kesejahteraan. Secara umum, masyarakat cukup sejahtera. Hal ini karena tanahnya subur akibat dekat gunung berapi, pertanian maju, dan sistem irigasi yang baik. Hasil panen melimpah dan berdagang berkembang. Kesejahteraan ini terlihat dari kemampuan membangun candi-candi besar serta berkembangnya seni dan budaya. Beberapa peninggalan penting dari Mataram kuno adalah Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Shailendra. Relief di dindingnya menggambarkan ajaran Buddha dan kehidupan masyarakat pada saat itu. Selain itu ada Candi Prambanan, candi terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 dan dipersembahkan untuk Trimurti yaitu Siwa, Wisnu, dan Brahma.
Ada juga Candi Kalasan yang menjadi bukti perkembangan agama Buddha pada masa itu. Selain candi, terdapat pula prasasti batu seperti Prasasti Canggal yang menceritakan tentang Raja Sanjaya dan berdirinya kerajaan. Kedua, kita bahas folklore atau cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang terkenal adalah legenda Roro Jongrang. Cerita ini berkaitan dengan pembangunan Candi Prambanan. Dikisahkan Bandung Bondowoso diminta membangun 1000 candi dalam semalam. Karena gagal, Roro Jongrang dikutuk menjadi arca. Walaupun cerita ini bersifat legenda, kisah tersebut menjadi bagian penting dari budaya masyarakat sekitar. Ketiga, sumber sejarah tertulis Prasasti Kalasan dan Prasasti Mantiasih yang berisi informasi tentang raja-raja dan pembangunan tempat suci. Selain prasasti, ada juga kitab seperti Carita Parahyangan yang menceritakan hubungan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Beberapa catatan berasal dari musafir Tiongkok pada masa dinasti Tang yang menyebut adanya kerajaan di Jawa seperti Holing, Kalingga. Catatan ini ditulis oleh biksu Tiongkok seperti Ising yang singgah di Nusantara pada abad ke-7. Walaupun catatan tersebut lebih awal dari masa puncak Mataram kuno, informasi itu membantu para sejarawan memahami perkembangan kerajaan-kerajaan di Jawa sebelum dan selama masa Mataram kuno.